Selamat pagi, anak-anakku, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita akan menyatukan hati kita. Mari kita terlebih dulu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan memberikan kesehatan, kesegaran dan waktu bagi kami untuk berhimpun bersama dengan anggota keluarga kami. Ataupun kami yang harus sendirian karena berbagai macam pergumulan maupun juga keadaan. Tapi kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami mau mendengarkan sabda penguatan dan sapaan dari Tuhan. Maka berbicaralah kepada kami Tuhan, karena hanya Engkaulah yang dapat menguatkan, menyembuhkan dan memulihkan kami. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat 48. Sementara tema khotbah kita adalah jadilah saksi kebangkitannya. Inilah firman Tuhan untuk kita. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat itu saya tercenung melihat stasiun televisi swasta yang menggambarkan kehancuran rumah-rumah dan infrastruktural yang ada di NTT, NTB, Flores, dan tempat-tempat lain karena badai siklon Seroja. Seorang wartawan kedapatan sedang mewawancarai seorang bapak penduduk tempat itu dan menanyakan apa yang sebetulnya terjadi pada saat itu. Lalu bapak ini menceritakan dari awal sampai kemudian semua itu terjadi. Dia mulai menceritakan tentang suara yang dia dengar di pagi itu. Dia juga mendengarkan tentang tanah yang kemudian meruduk, longsor. Dia juga mendengarkan air deras yang datang tiba-tiba dan teriakan orang-orang. Lalu dia membangunkan anggota keluarganya supaya keluar dari rumah itu dan menyelamatkan diri.
Setelah itu dia pergi ke tempat tetangganya yang masih saudaranya dekat dengan rumahnya, membangunkan dia dan semua bisa diselamatkan. Tapi ada beberapa tetangganya yang akhirnya meninggal dunia karena tertimpa ada lemari dan lain sebagainya. Dia menceritakan pengalaman itu dan apa yang dia lihat dengan runtuh dan dengan detail. Saya yang melihatnya ikut terhanyut mendengar cerita dari Bapak ini. Saya membayangkan apa yang terjadi pada saat itu dan saya begitu merasa ngeri untuk melihatnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak ini bersaksi dengan baik menurut saya. Bukan karena kata-katanya yang runtut dan bagus, tetapi saya bisa menangkapnya ketika dia menceritakan apa yang dia alami. Dengan baik, dia ceritakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, semua yang dia rasakan, kemudian disampaikan dengan sangat jelas. Dan saya yang mendengarnya, melalui mata saya, melalui telinga saya, masuk ke dalam hati saya, dan saya bisa menangkap dengan jelas apa yang disaksikan dan disampaikan oleh Bapak ini tentang kengerian dan juga dahsyatnya badai itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian hendaknya kita adalah anak-anak Kristus. Juga hendaknya menjadi pekabar-pekabar Injil, menjadi saksi-saksi Kristus yang benar dan jelas. Karena itu tema kita hari ini adalah jadilah saksi kebangkitannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop kita saat ini adalah kisah penampakan Tuhan Yesus yang pertama kepada para murid. Ini merupakan perjumpaan yang pertama dengan semua murid, kecuali 2 orang yang dikatakan dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ketika Yesus menjumpai Kleopas dan juga temannya yang mau pulang ke Emmaus. Tetapi pada dasarnya mau memperlihatkan kepada kita bahwa perjumpaan itu adalah perjumpaan yang pertama antara Yesus dengan seluruh muridnya pasca kebangkitan Yesus Kristus. Melalui teks ini kita bisa mengetahui situasi, keadaan para murid yang saat itu berada dalam kondisi campur aduk. Ada perasaan sedih, ada perasaan senang, tapi juga ada perasaan ragu-ragu. Saudara yang terkasih, kenapa mereka merasa sedih? Kita tahu bahwa mereka kehilangan guru yang mereka cintai, guru yang mati dengan cara sangat mengenaskan, dengan cara begitu sangat menyakitkan. Mereka sedih dan putus asa tentang bagaimana kelanjutan hidup mereka. Mereka putus asa ketika banyak orang Yahudi yang kemudian mengejar-ngejar mereka, hendak ditangkap dan bahkan dibunuh ketika mereka melawannya. Mereka sangat sedih, mereka berada di dalam ketakutan karena situasi itu. Tetapi juga di situ ada suasana senang, ada suasana kegembiraan, yaitu ketika mereka mendengar baik dari kesaksian dari Petrus ataupun Kleopas atau juga Maria yang menceritakan bagaimana Yesus tidak lagi ada di makam. Itu berarti Yesus tidak lagi ada di kubur itu. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ada kebahagiaan, benar nggak ya? Oh ya, dan lain sebagainya. Tetapi di tengah-tengah itu juga ada keraguan-raguan. Benarkah Yesus bangkit? Sebab mereka tidak melihat sendiri. Petrus hanya menjumpai kubur yang kosong. Sementara Maria, kesaksiannya pada zaman itu karena dia perempuan, nggak terlalu bisa kemudian direken atau kemudian diyakini kebenarannya. Yang bisa menceritakan kepada mereka hanyalah Kleopas dan temannya. Tetapi benarkah peristiwa itu terjadi? Bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Mereka membicarakan kesimpangsiuran berita yang mereka dengar. Beradu-adu perasaan mereka, antara mereka ragu-ragu, bahagia, tetapi juga sedih kehilangan guru mereka. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah diskusi mereka yang sedang diadakan, tiba-tiba Yesus datang menjumpai mereka
semua. Tidak terkecuali, semua murid Tuhan Yesus ada di tempat itu dan menyaksikan Yesus tiba-tiba di ruangan yang tertutup. Yesus datang hadir di tengah-tengah mereka. Maksud Tuhan Yesus dengan kehadirannya di tengah-tengah mereka hanya ingin memperlihatkan dan memberikan bukti kepada para murid yang saat itu masih ragu-ragu, yang saat itu bertanya-tanya, yang saat itu sedang gamang hatinya, apakah mereka percaya atau tidak tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan mari saudara kita lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang membuat mereka, para murid, supaya benar-benar yakin bahwa Yesus bangkit. Yang pertama, Yesus berbicara kepada mereka. Berbicara. Yesus menampakkan diri dan tidak diam saja, tapi dia berbicara. Dan itu dikatakan dengan sangat jelas dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Yesus menyapa mereka. Mana ada hantu yang berbicara dengan jelas kepada manusia? Yang kedua, Tuhan Yesus memperlihatkan telapak tangan, kaki, dan tubuhnya yang luka. Dia menunjukkan apa yang terjadi dalam dirinya dan dia mengatakan, "Rabalah aku." Semua itu dalam kerangka untuk meyakinkan bahwa yang hadir itu bukan hantu, tapi benar-benar tubuh Kristus yang penuh dengan luka dan bisa dipegang. Silakan diraba, lihatlah aku dengan luka-lukaku. Yang ketiga, Yesus kemudian mengatakan, adakah yang mempunyai ikan? Lalu Yesus makan sepotong ikan di tengah-tengah mereka. Saudara, apa yang mau dikatakan oleh Yesus dari seluruh tindakan yang dilakukan oleh Yesus? Semata-mata Tuhan Yesus ingin menunjukkan agar para murid bisa melihat secara mata fisik mereka, tetapi juga batin mereka menjadi terbuka, menjadi mengerti. Sekarang mereka melihat dengan jelas bahwa Yesus benar-benar hidup, bahwa dia bukan hantu gentayangan, dia bukan hantu yang kemudian seperti yang dipikirkan orang atau halusinasi dari orang-orang. Tetapi Yesus benar-benar hidup, dia bisa dipegang, dia terluka, dia kemudian bisa bicara, dia bisa diraba, bahkan dia makan seperti manusia lainnya. Yesus melakukan semua itu agar para murid menjadi yakin dan terbuka matanya, hatinya, dan pikirannya tentang apa yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kesedihan mereka menjadi sirna, kebingungan, keraguan-raguan mereka kemudian juga menjadi hilang, dan kemudian Yesus membukakan pikiran mereka dengan mengatakan bahwa bukankah kamu selalu harus ingat apa yang kamu pelajari ketika engkau masih kecil, yaitu berita yang disampaikan oleh kitab Musa, oleh kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Bukankah pernah dikatakan bahwa anak Allah yaitu Mesias itu akan menderita mati tetapi bangkit dari antara orang mati pada 3 hari? Bukankah semua tanda-tanda itu sudah disampaikan kepadamu? Dan Yesus sudah berulang kali berbicara tentang bait Allah yang roboh dan dibangun kembali. Dia berulang kali berbicara tentang anak manusia yang akan menderita tetapi hidup lagi. Dan karena kesedihan mereka, kebingungan mereka, keraguan-raguan mereka, nalar mereka yang tidak sampai, sehingga mereka tidak lagi mempercayai tentang semua itu. Baru setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka, maka para murid menjadi percaya. Saudara, usaha Tuhan Yesus akhirnya tidak sia-sia. Para murid terbuka hatinya, terbuka pikirannya, terbuka matanya, dan mereka percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia hidup, dia tidak mati. Diskusi tentang benarkah Yesus bangkit atau tidak selesai. Tidak ada lagi diskusi tentang itu dalam diri orang-orang Kristen. Semua nyata, jelas, dan kita percayai Yesus bangkit. Sekarang tidak ada lagi keraguan di hati para murid. Sebaliknya sekarang yang muncul adalah kepercayaan yang kuat
bahwa Yesus bangkit. Mereka melihat sendiri buktinya. Maka ketika Tuhan Yesus mengingatkan tugas mereka, yaitu menyampaikan berita kebangkitan itu, apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, dan juga tugas kenabian itu, maka mereka mengatakan, siap, oke, kami akan melakukannya. Saudara, kini para murid hadir menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Mereka bersaksi tentang Yesus adalah Allah sendiri. Mereka bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat, sang penebus hidup manusia. Berita tentang pertobatan, bertobatlah karena kerajaan Allah semakin dekat, dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Pengampunan senantiasa disampaikan agar umat semakin hari semakin bertobat, karena pengampunan dari Tuhan disediakan atas mereka. Dan kemudian mereka menyampaikan itu sampai ke ujung bumi dengan gagah berani. Tidak ada lagi rasa takut, secuil pun tidak ada. Mereka dengan ringan hati dan dengan kebulatan hati, mereka pergi ke berbagai kota, bahkan ke bangsa-bangsa lain, dan memberitakan tentang Injil Kristus, memberitakan tentang kabar kesukacita. Dan kita melihat kegigihan, keberanian mereka. Kegigihan mereka dan keberanian mereka luar biasa. Injil sampai di telinga kita. Dari jauh sana bisa sampai ke kita. Bahkan di tempat yang paling ujung pun orang bisa mendengar tentang Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga mereka adalah orang-orang yang hebat. Karena mereka, para murid, adalah menjadi martir-martir yang luar biasa. Penuh dengan ketaatan dan kebanggaan pada panggilan hidup mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara? Kita pun diutus menjadi saksi-saksi Kristus. Apalagi dalam situasi seperti saat ini. Begitu banyak persoalan ekonomi. Begitu banyak persoalan kesehatan karena pandemi COVID-19. Banyak keluarga-keluarga yang rapuh, saudara. Banyak keluarga-keluarga yang perlu ditolong, ditopang, dibantu. Banyak keluarga-keluarga yang ingin bercerai karena situasi ekonomi yang sangat berat saat ini. Kita juga berhadapan dengan sikap-sikap intoleransi yang masih tetap marak, dan juga radikalisme yang semakin banyak dan tetap ada, mengancam Bhinneka Tunggal Ikaan kita. Kita berhadapan dengan situasi, dengan saudara-saudara kita yang terkena dampak dari badai, baik itu di NTT, NTB, Flores, maupun juga Malang. Banyak yang terjadi di sekitar kita, dan juga terjadi di dalam diri kita. Lalu apakah kita hanya diam, meratapi keadaan, dan kemudian menerima berkat dari Tuhan saja? Tentu tidak. Kita diutus seperti murid-murid yang lain untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah situasi saat ini. Kita diminta untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah pertikaian, di tengah-tengah ketidakcocokan satu dengan yang lain. Kita kemudian dipanggil untuk menghadirkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita, kemurahan hati, pengorbanan, kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Kita diingatkan, dan apalagi pada masa seperti saat ini, ladang itu menguning, saudara. Mari kita lihat, ladang itu menguning dan menunggu pekerja-pekerja Kristus datang untuk memanennya, untuk menggarap ladang-ladang itu. Lalu siapakah yang diutus? Kita. Maka kita diutus menjadi saksi-saksi kebangkitan itu. Kita diutus untuk menjadi saksi-saksi tentang pengampunan, damai sejahtera, keselamatan yang kita terima dalam kehidupan kita. Kita diutus menjadi saksi ketika kita menjadi seorang guru. Di tengah-tengah kehidupan kita menjadi guru, apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang saksi? Ketika kita menjadi seorang perawat, ketika kita menjadi seorang dokter, ketika saya menjadi pendeta, ketika saudara-saudara menjadi karyawan,
Ketika saudara-saudara menjadi pekerja, dimanapun kita berada, itu ladang kita, tempat kita bersaksi, tempat kita menyatakan tentang kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kehebatan Tuhan, dan juga pengampunan dari Tuhan. Apakah kita melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kita? Baik itu di tingkat kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadilah saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Ya Roh Kudus, ya Yesus Kristus, ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, supaya kami memiliki keberanian dan terus melakukan karya, menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Amin.